Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini kita akan mengangkat satu judul, yakni kebutaan mata. Yang dimaksud kebutaan mata di sini bukanlah mata panca indera diri kita, melainkan adalah kebutaan mata pikiran dan mata hati kita akan mengenal sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ataupun sosok manusia yang mulia. Sang Kinasih Satrio Piningit itu sendiri hanyalah sebuah gelar yang ditujukan kepada putra-putri Nusantara. Putra-putri yang diharapkan dapat memperjuangkan bumi Nusantaranya ini menuju era kejayaan, era kemasan. Jika selama mata hati kita, mata pikiran kita masih ditutupi oleh kebutaan-kebutaan yang sifatnya tidak pernah menyadari ataupun melihat sosok apa yang perlu kita tonjolkan, sifat apa yang perlu kita tampilkan, dan budi pekerti seperti apa yang harus kita pelihara. Tentunya selama itu dan sejauh itu pula bumi Nusantara kita akan selalu dirundung oleh kegelapan. Mustahil era kejayaan dan kemasan itu dapat kita raih jika selama putra-putri Nusantara di dalam kebutaan ataupun di dalam kegelapan. Buta, tidak paham akan siapa yang dimaksud dengan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Buta akan membedakan yang mana hak, yang mana batil. Buta tidak bisa membedakan yang mana musuh, yang mana teman. Inilah sahabatku semua yang perlu kita selesaikan, permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi ataupun menjadi kendala terbesar di bumi Nusantara kita. Alam Nusantara yang begitu kaya raya, penuh dengan hasil bumi dan segala potensi-potensinya mampu dapat memberikan kesejahteraan bagi siapapun yang dapat mengelolanya dengan baik. Namun apalah daya ketika putra-putri Nusantara di dalam kebutaan dan kegelapan, tentunya yang dapat menikmatinya ialah orang-orang dari bangsa luar, kemungkinan yang mata hatinya telah terbuka untuk melihat sisi baik dan sisi buruk yang mana harus ditonjolkan dan mana harus diterapkan. Selama putra-putri Nusantara ini masih dilanda dalam kegelapan, tentunya tidak akan pernah mengenali siapa sosok Sang Kinasih dan di mana mencari sosok Sang Kinasih itu sendiri. Sang Kinasih itu tiada lain adalah gelar yang ditujukan kepada diri kita masing-masing. Sosok kasatria yang mau memperjuangkan, yang mau berkorban untuk bumi Nusantara ataupun demi keluarganya. Jadilah kasatria tangguh. Meski kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk bumi Nusantara kita, minimal kita memiliki kesadaran untuk menjadi pelindung dan memperjuangkan keluarga kita terdekat kita. Tapi dalam catatan, tetap mematuhi aturan keadilan dan kebijaksanaan. Jangan hanya karena lantaran demi keluarga kita menghalalkan segala macam cara, dan termasuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencelakai orang lain. Sahabatku semua, selama kita belum paham tentang kesadaran diri, belum paham tentang siapa sosok Sang Kinasih, belum bisa tercerahkan jiwa-jiwa kita, tentunya hasut, adu domba, dan iri dengki akan selalu hadir dan bertengger di setiap kita. Dan kita pun akan mudah terombang-ambing, akan mudah terhasut. Andai satu negeri ini dipimpin oleh satu orang adil lagi bijaksana dan memiliki welas asih, tentunya juga akan runtuh. Karena kenapa? Jika yang satu memimpin yang lain, tentunya selama yang dipimpin ini orang-orang yang akhlak budi pekertinya hancur, tidak memahami tentang kesadaran diri, tentang berwelas asih, tentang tata krama, tentang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan masih
terpancing ataupun terselubungi dengan sifat-sifat kebencian, tentunya putra-putri Nusantara itu justru malah menghancurkan orang yang berwelas asih, sang pemimpin tadi yang memimpin negeri ini. Karena kenapa? Karena mereka masih mudah dihasut dan diadu domba. Masyarakat jika terhasut dan teradu domba, tentunya bagaimanapun kekuasaan yang berpegang pada tahta negeri ini pasti akan runtuh. Bagaimanapun kecerdasan dan kemampuannya pasti akan jatuh. Untuk dari itu, sebelum mencapai kejayaan di bumi Nusantara ini, sebelum mencapai era keemasan, yang patut dibangun adalah kesadaran diri manusianya. Kesadaran diri putra-putri Nusantara itu sendiri, menghidupkan cinta dan welas asih pada diri putra-putri Nusantara, agar pondasi Nusantara ini semakin kokoh dengan dibentengi dan dipondasikan oleh putra-putri Nusantara yang memiliki kesadaran diri, putra-putri yang tidak menggolong-golongkan satu dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan sosok Sang Kinasih Satropiningit, para putra-putri Nusantara yang belum sadar lagi akan siapa jati dirinya sesungguhnya. Jangan pernah mencari sosok Sang Kinasih di diri orang lain, tapi carilah cahaya ilahi ataupun cahaya Sang Kinasih tersebut ada pada dirimu sendiri. Bukankah kamu manusia yang diciptakan yang maha kuasa sebagai khalifah, sebagai manusia pilihan, sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk yang lainnya? Untuk dari situ, sahabatku semua, sahabat para pecinta SP, janganlah sahabatku semua kebingungan di dalam mencari di mana Sang Kinasih Satropiningit. Ada yang mengatakan di dalam goib, memang benar di dalam goib, di dalam batin dirimu sendiri, di dalam luar kemampuanmu dalam memahami tentang isi kepala, isi pikiranmu. Karena sosok Sang Kinasih itu adalah di dalam kolbumu sendiri. Cahaya kemuliaan, cahaya ilahi itu ada di dalam kolbumu sendiri. Jika kamu mau memunculkan, mau mengangkat tirai-tirai yang menyelimuti ataupun kepingitannya, tentunya sifat welas asih, budi pekerti dan ilmu yang luhur akan terbit di dalam setiap perbuatan kita. Perbuatan anak Ibu Pertiwi Nusantara. Jadi semoga sahabatku semua kita bisa sembuh dari kebutaan mata batin kita, mata hati kita, untuk menyadari dan untuk melihat siapa Sang Kinasih dan di mana sosok Sang Kinasih itu. Sang Kinasih itu adalah diri kita semua. Kita adalah putra-putri Nusantara, satria yang terpingit di dalam ketidaktahuan, satria yang terpingit dalam kebutaan.